Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Darama, Dalaharcan, boga beas teu, boga duit teu, boga hutang teu, boga salaki teu. Alhamdulillah, sanajan teu boga beas, teu boga duit, boga hutang, boga kene salaki. Aing mah pamajikan ge teu boga. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Bupati Sumedang, ada Bupati Majalengka, ada Wali Kota Banjar, Pak Wakil Bupati Sumedang, para dirjen, para direktur Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, unsur pimpinan daerah Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, mudah-mudahan hadir. Pak Bupati, pembangunan itu memang harus memiliki basic kebudayaan. Tidak ada sebuah bangsa yang maju tanpa basic kebudayaan. Tiongkok itu maju karena punya basic kebudayaan Cina. Bayangin, orang Cina datang ke Indonesia dibawa semuanya. Gong cipacainya dibawa, bajunya dibawa, pola komunikasinya dibawa, gaya bisnisnya dibawa, pekerja kerasnya dibawa. Dimanapun orang Tiongkok berada, dia tetap Tiongkok. Tahunnya pun punya sendiri. Ada lagi kalau di Indonesia itu adalah orang Batak. Orang Batak itu dimanapun berada Batak. Punya cucu yang ke-70 keturunan tetap jadi Batak. Menteri Perumahan Pemukiman bukan orang Batak, keturunan Batak. Orang mana? Orang Jakarta. Dibesarkan secara politik di mana? Di Sumedang, Majalengka, Subang. Ya kan? Dulu waktu saya masih bupati, rumah saya di Subang. Kalau keluar rumah saya di gerbang tuh, kalau sekarang Lembu Pakuan, itu selalu di depan tuh ada namanya Pak Beni. Di situ ada spanduk gede, pakai ikat rada merah, spanduknya merah. Sekarang spanduknya jadi putih, saya tahu itu. Kemudian pakai pangsi ikat hitam, ditulisan Mang Ara. Padahal Ara itu namanya orang Sunda. Uak saya itu namanya Wa Ara. Gitu. Jadi Ara, jadi Mang Ara. Makanya karena Pak Muammar Sirait itu sudah lebih dekat dengan masyarakat Sunda, wilayah Subang, Sumedang, Majalengka, maka saya memberi nama Ujang Ara Sirait. Sudah jelas. Nah, ini penting ngomong nih, penting loh. Nah, orang Sunda tuh kenapa sih mudah terdominasi? Karena tidak percaya diri. Karena tidak percaya diri, sama nama saja orang Sunda tidak percaya diri. Coba cari anak-anak kita yang hari ini namanya Sunda. Makin sedikit, makin kecil, ganti namanya Gabriel. Si Gabriel labu Gabred. Nah, ini penting. Jadi kebudayaan ini nanti ke perumahan larinya akan tumbuh manakala apa? Manakala dibangun dengan kepercayaan diri, bukan aksesoris tapi perilaku. Sehingga saya sejak wakil bupati sampai hari ini diikat, saya percaya diri bahwa ikat itu bagian dari simbol bahwa orang Sunda masih ada. Akhirnya berkah dari ikat itu, ayeuna ikat laku di mana-mana. Bahkan ikat putih yang dulu ditertawakan diparake, hayang disebut mirip KDM. Apa itu KDM? Kang Duda merajalela. Ini penting, ikat. Nah sekarang gini sederhana, Pak Bupati, sederhana kalau saya gampang ngomongnya kan gapura. Saya Jawa Barat tuh ada
ada tagline Gapura Pancawaluya, gerbang menuju manusia paripurna, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer, imahna page, beteungna sebe, bajuna wete, biwirna base, pamajikanana jarang reuneuh, barijeng dikeureuh. Nah, itu sederhana. Itu sederhana. Nah, kita saya nanti itu ikonik Gapura hanya akan ucapan, enggak. Nanti di 2026 itu nanti ada Gapura batas desa, Gapura batas kecamatan, Gapura batas kabupaten, Gapura batas provinsi, dan itu nanti akan terstruktur, teridentifikasi, memiliki identiti Jawa Barat, dan itu akan, dan hari ini saya mohon maaf pada Luhur Sumedang menggunakan VJU dengan latar belakang paling atasnya adalah mahkota binokasi. Kan itu nanti jadi satu brand, jadi nanti itu terkonektivitas. Jadi nanti VJU-nya kayak gini, desain jembatannya kayak gini, nanti desain pengaman jalannya sama. Jadi satu kesatuan ekosistem. Kata orang Sunda mah, silih asa, silih asih, silih asu, silih wawangi. Apa itu kesatuan ekosistem? Bebasin tanah untuk perumahan, tanahnya terbebas dari calo tanah. Bikin izin, izinnya cepat, PBG-nya gratis. Kemudian dapatin kontraktor, kreditnya murah dari banknya. Yang disiapin perjuangan Bapak Muamarar Sirait, Bapak Ujang Ara Sirait, tuh kurnya. Terus kemudian nanti bangun rumah, bangun rumahnya tidak ada preman yang mungut ke kontraktor, tidak ada yang maksa ngirim batu, ngirim semen, ngirim pasir. Kemudian yang ngirimnya langsung dari toko, yang tokonya ngirimnya pakai mobil, mobilnya bayar BPKB-nya, bayar STNK-nya, lewatnya tidak overload, jalannya terawat, bayar pajak. Ekosistem itu namanya Siliwangi, Silih Asa, Silih Asih, Silih saling menghidupkan. Terus saja. Kemudian nanti ada yang ngambil rumah, ngambil rumahnya kebetulan dapat pekerjaan, pekerjaannya di kawasan industri, UMK-nya dibayarkan tepat waktu, dia nggak mengambil kredit, kreditnya dikasih pinjaman kredit dengan bunga rendah, program KUR perumahan yang nyalurin misalnya Bank Jabar. Bank Jabar kebetulan pelayannya atau marketingnya ramah, gelis. Mangga badai kredit, badai sabar kredit. Nah, anu 5 tahun, anu 3 tahun, anu 1 tahun, mangga gaduh DP na sabaraha, dihetang, senyum, mangga tanda tangan, sabaraha dinten, ieu teh tiasa akad kreditna, atau serah terima kunci engke 3 dinten, top 2 dinten, top asup ke rumahnya, dari rumah ke tempat kerjanya, di perjalanannya tanpa hambatan. Negaranya memberikan jaminan pendidikan bagi anaknya, jaminan kesehatan bagi keluarganya. Negara hadir. Kalau ada di jalan ada eksiden, polisi datang dengan patrolinya. Nanti kalau ada masalah, ambulan datang dengan sopirnya. Masuk rumah sakitnya ramah, semua orang sudah dijamin, tidak takut, tidak dibayar. Itu namanya ekosistem. Itu yang disebut dengan pembangunan Siliwangi, Silih Asih, Silih Asu. Itu sistem. Ini yang saya peloporin. Jadi Pak Menteri, nanti di jalan-jalan provinsi itu dalam sekian kilometer nanti ada pos. Di pos itu ada dokter, ada mobil pemadam kebakaran, ada mobil derek, ada polisi. Nanti itu gitu. Nanti nggak mau saya ada sopir di jalan mobilnya mogok, nyari mobil derek sama mobil dereknya diteken, suruh bayar mahal. Pada sopir itu sudah susah. Itu nanti saya akan nyiapin derek gratis milik Pemprov Jabar itu. Saya siapin. Saya tadi. Ini contoh ya, bagaimana pemerintah tidak terkoneksi. Tolong kirim alat berat. Sebentar Pak, kan kemarin beli alat berat kita banyak, hampir 15. Sebentar Pak, apa? Pak, mobilnya harus ngambil dari Sukabumi dulu. Kamu mobil loadingnya punya berapa? Ternyata Pemprov Jabar mobil loadingnya cuma punya 2. Saya langsung beli, saya bilang 6.
Kenapa? Nanti tidak boleh lagi begitu kalau ada bencana. Itu saya alamin waktu pertama jadi gubernur, waktu ada bencana, saya minta kirim beko. Itu 2 hari nggak kelar-kelar. HP saya ngambil dari Pak Haji. Pak Haji telepon kirim, langsung dikirim 3, mobil truknya dikirim. Ternyata mobil loadingnya 1 diperebutkan ke 7 tempat yang bencana. Mobilnya mogok, jebol. Nah ini penting, pemerintah harus terkoneksi karena tugas gubernur mengorkestrasi. Nah kemudian sederhana Pak Bupati, rumah makan Padang, kegambar nggak brandingnya? Kalau ngomong rumah makan Padang, kegambar nggak bangunannya? Tergambar. Oh, julang apa kalau di kita mah? Rumah gadang. Masakannya tergambar nggak? Tergambar. Saya ngomong deh sekarang, tahu Sumedang, kegambar nggak rumahnya? Enggak. Tuh nggak jajar tuh itu di Sumedang, kebelah itu sisi jalan. Buatnya saudara kil warungnya tuh. Ini penting. Jadi saya ingin memelopori, saya akan dalam bulan ini akan merancang warung tahu Sumedang dalam bentuk desain bangunan. Nanti di seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, kalau bikin warung tahu Sumedang, bentuk bangunannya harus kayak gini. Itu brand. Baru brand itu. Bener nggak? Bener nggak? Harus ada standarnya. Kenapa orang lain, fried chicken, Kentucky, McDonald, bisa menguasai dunia? Ada standar, ada brand. Jadi tahu Sumedang nanti harus punya standar, ada brand. Nanti ada kualifikasinya. Hey, yang bikin tahu Sumedang, menggunakan tahu Sumedang, harus ada standarnya. Pabrik tahunya harus berstandar, bahan bakunya harus ini. Kemudian tidak boleh mencemari lingkungan. Gaji karyawannya harus begini. Untuk apa? Menjaga brand. Jadi tahu Sumedang itu enak, luar biasa. Nu paling enak lamun nu minyak goreng nang geus hideung itu diganti-ganti. Ya kita jujur-jujur aja kan, standar gitu harus dibenerin tuh nanti. Nah itu nanti brand, sehingga Sumedang punya apa? Nanti punya franchise di seluruh Indonesia. Ingat loh, tahu Sumedang tuh sampai Sumatera, sampai Kalimantan di Leuweung aya. Nah tinggal nanti brand. Ubi Cilembu bagaimana? Di kita gimana? Kenapa nggak maju-maju? Dagang ganas dihijikan yang kurupuk kan teu nyambung. Saya Pak kalau ganas ubi Cilembu kurupuk pat geus lieur. Kumaha ada sih ganas jeung kurupuk. Nah hari ini saya sudah mulai Pak Menteri, saya lagi hari ini mempersiapkan untuk prototipe UMKM pinggir jalan 100 warung lagi dengan nilai 34 juta, hampir sama dengan perumahan itu. 34 juta, dan itu nanti kontrak dengan para pedagangnya. Dan nanti insya Allah 2026 Pak, saya akan membuat 100 prototipe warung tahu Sumedang. Ini kebudayaan. Jadi tidak boleh tidak boleh sembarangan. Itu kata orang Sunda. Itu apa? Kata orang Sunda teh, kudu nete taraje nincak hambala. Cunduk kana waktu anu tangtu, ninggang mangsa nu utama, nitih wanci nu mustari. Bahwa segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang tepat. Makanya ada hitung-hitungannya. Dulu orang tua kita menggunakan hitungan-hitungan. Nanam padi ada hitungannya, nanam pohon ada hitungannya, nebang kayu ada. Hitungan itu apa? Hitungan itu adalah aspek-aspek yang bersifat fisika yang dimiliki oleh alam bawah sadar leluhur kita. Hari ini kita menggunakan ramalan cuaca, perkiraan cuaca. Ya usum naon. Itu ilmiah, nggak sembarangan gitu loh. Kemudian untuk apa? Nah, kemudian kata Sunda itu, gunung kudu awian, lengkok kudu balongan, lebak kudu sawahan. Nah, ini harus menjadi tata ruang yang baik. Saya setuju. Walaupun Pak Menteri ini mendorong perkembangan perumahan pemukiman, tapi perhitungan tata ruangnya saya lihat sangat matang, tidak sembarangan. Kenapa?
Karena rumah harus menjadi berkah, bukan jadi musibah. Harus ada hitungannya. Kalau daerah tebing, ketinggian sekian, kecuraman sekian, kalau mau dibikin rumah pun rumahnya harus jenis apa? Kan nggak boleh juga. Kita punya peristiwa yang sangat mengerikan di Sumedang. Dulu perumahan yang di bukit itu longsor, korban. Nanti nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh rumah juga menimbulkan banjir. Di daerah Kerawang, Bekasi, perumahan menutup daerah aliran sungai, akses ke sawah ketutup. Akhirnya saya turun ngeberesin. Ini yang berikutnya adalah match dengan lingkungan. Para pemberi izin bukan hanya sekedar memberi izin, yang dibangunin match nggak dengan lingkungannya. Dia bersatu nggak, beradaptasi nggak. Itu yang disebut dengan ekosistem. Perumahan itu ada ekosistemnya. Sungainya nggak boleh berganggu, kawasan hijaunya nggak boleh terganggu. Kenapa? Karena manusia itu memerlukan ruang hidup bahagia. Ruang hidup bahagia itu kalau ada ruang terbuka hijau, sumber air yang memadai, sanitasi lingkungan yang bersih, akses transportasi yang nyaman. Ini kan penting. Nah, hari ini Sumedang biasa. Kita bayangin 20 tahun ke depan ketika Rebana nanti sukses, bisa jadi Sumedang itu sudah setara dengan Bekasi. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang dengan baik, nanti stuck. Nanti kredit. Akhirnya uangnya cukup tapi rakyatnya depresi. Kita nggak mau. Ya. Jadi ini ya, nah itulah apa yang bisa menjaga ekosistem perumahan itu adalah karakter kebudayaan. Karena di kebudayaan Sunda itu diajarkan tata ruang dan tata lingkungan. Sampai sistematikanya ada itu dalam peradaban, dan arsiteknya itu sudah ada sekarang, mengerti. Dan hari ini saya dapat kabar ya dari salah satu dosen ITB yang di Inggris. Hari ini di Museum Oxford itu ternyata ada pujangga manik tersimpan di sana. Artinya bahwa peradaban pertama yang muncul diakui oleh dunia, yang sudah dalam bentuk tertulis dan itu pengembaraan seorang Sunda kuno, itu justru muncul di Inggris, dan itu hasil karya besar sastra budaya pujangga Sunda. Luar biasa itu. Nah, tinggal apa? Tinggal kita hari ini jangan menganggap itu adalah simbol peninggalan masa lalu yang harus hanya dipahami sebagai klinik dan mistik. Bukan. Harus diterjemahkan dengan karya-karya ilmiah. Maka kalau Sumedang mendeklir diri puseur budaya Sunda, maka nanti harus terlihat puseur budaya Sundanya di mana. Dalam sistem apa? Hanya pegelaran kesenian atau tata laku kehidupan? Maka nanti Sumedang harus mereinkarnasi diri dari apa? Dari kerajaan Sumedang. Dan kemudian bagaimana karakternya? Tinggal dilihat manuskripnya. Dulu bangunan rumah kayak apa, gapura kayak apa, perkampungan kayak apa, sistematika kehidupannya. Dan kalau mau berani Pak Bupatinya adalah tetapkan desa-desa adat yang kepala desanya tidak dipilih oleh masyarakat, tapi dia lahir berdasarkan kesepakatan adat. Ayo, saya tantang. Berani wujudkan. Kenapa? Karena kalau nanti demokrasi berat. Kalau yang terpilihnya tidak ngerti sistem kebudayaan, bisa berantakan desa. Nah, sehingga di Bali itu bahwa ada kepala desa, tapi kan ada kepala adat. Kepala adat lebih kuat kedudukannya dibanding kepala desanya. Nah, ini kan kita harus belajar tentang itu. Belajar tentang itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini warga Sumedang mendapat kesempatan bertemu dengan orang yang selalu ingat terhadap jalan hidupnya. Ini penting. Ini orang tuh harus tahu, kata orang Sunda itu purwa daksina, purwa wiwitan, daksina lekasan. Orang yang ngerti dari mana dia berasal dan dari mana dia tumbuh. Nah, Bapak Ujang Arasirait itu dia ngerti bahwa berpolitiknya dimulai dari Sumedang. Bahkan suara tertingginya dari Sumedang kalau nggak salah itu. Tepuk tangan. Nah, dia ngerti gitu loh. Karena dia ngerti, dia tidak pernah peduli pada omongan orang, tetap mencintai Jawa Barat,
dan yang paling utama mencintai Sumedang Larang. Nah, itu penting. Ini penting. Nah, mencintai Sumedang Larang, dan kemudian Pak Menteri berkomitmen untuk menumbuhkan industri perumahan yang memiliki ekosistem lingkungan yang kuat. Nah, bahkan saya ngajak Pak Bupati, silahkan tentukan kampungnya. Pemprov Jabar bersedia membangun satu kampung dengan ciri khas Kasumedangan. Ini perumahan. Saya waktu itu tawarin ke Cirebon, tapi begitu disurvei kampungnya, Pak, rumahnya udah tembok-tembok. Bapak cari, Pak. Saya waktu Bupati Purwakarta berhasil bangun satu kampung, dan sekarang kampung itu menjadi pusat pariwisata, Pak. Nah, saya minta sok di Sumedang, mau di kampung mana, kampung itu misalnya ada 100 rumah atau 200 rumah akan dibangun oleh Pemprov Jabar dengan karakter Sumedang Larang. Ayo, siap tuh itu. Nanti ditata, dan masyarakatnya harus betul-betul masyarakat berkebudayaan, karena itu akan menjadikan ikonik yang maksud Pak Ara itu tadi, berkesinambungan. Jadi di kampung itu orang akan datang berkunjung, kemudian hanya sekedar melepas lelah, ingin tidur di sana homestay, kemudian dia menikmati seni tarawangsa dan sejenisnya, malam hari tayuban, kemudian makan khas Sumedang, dia ngerti bagaimana proses buat tahu, bagaimana menanam, bagaimana dia menanam celembu, bagaimana bikin opak, bikin remeh ngentep ranginang, bagaimana bajak sawah, bagaimana nanam padi, dan kampung-kampung ini akan jadi kampung idolanya para turis. Nah ini cara, silahkan rumusin. 200 rumah saya bangun, satu kampung saja. Nanti anak sekolahnya dididik bahasa Inggris, dididik ilmu kepariwisataan, dididik cara menyajikan makanan, dididik bagaimana cara menghormati tamu, dididik cara masak ini. Dan Pak Menteri, saya sampaikan mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan kementerian, mungkin dengan Danantara, PTPN. Pak Menteri, saya juga akan membangun rumah-rumah bedeng yang peninggalan perkebunan lama yang kumuh-kumuh itu, saya akan bangun menjadi rumah-rumah bambu yang itu punya nilai estetika yang itu bisa teman di pariwisataan. Nah ini cara, ini bagi Pak Menteri caranya ini, saya caranya ini. Nah ini cara untuk merapai kemajuan. Jadi, dan sekarang ini orang itu kembali ke masa lalu. Saya mengagumi para ini adalah, kalau ke Bandung itu cari rumah makan pasti rumah makan Sunda. Nah sekarang orang itu rindu, Bapak Ibu dicek, rumah makan yang penuh dan ngantri hari ini adalah rumah makan tradisi. Liwet, sayur hasum, penuh. Mobil-mobil mewah di situ. Dan itu adalah peninggalan kebudayaan tanpa lisensi. Coba temukan siapa penemu sambal. Sambal bain lisensi ma ici. Saha penemu opak? Gak ada lisennya. Nah karena gak ada lisennya, maka pemerintah sekarang harus menjaga lisennya, membangun baru. Kenapa? Dulu zaman itu masih abad orang tidak ada persaingan bisnis. Sekarang sudah persaingan bisnis, harus ada identifikasinya. Dan ini yang disebut dengan Pajajaran Anyar. Pajajaran Anyar itu bukan cerita orang tentang kenangan masa lalu kemudian pakai baju hanya gaya kebudayaan zaman kerajaan, bukan, atau jadi raja-rajaan, bukan. Pajajaran Anyar itu adalah sistematika berpikir kekinian yang diilhami oleh pikiran-pikiran masa lalu. Tiongkok mengalami kemajuan, itu juga bisa mengidentifikasi diri, mewujudkan nilai-nilai masa lalu, masa kini menjadi masa depan. Bahasa orang Sundanya adalah urang teh kudu apal kabihari kiwari jeung poe isuk, pindah cai pindah tampian, mi indung ka waktu mi bapak ka zaman. Itu ini penting. Nah makanya sistematika yang saya sampaikan, orang dulu menganggap saya ini hanya tradisi. Enggak, saya tertib, ini caranya, percaya riset, percaya daya analitik,
memberikan tugas-tugas itu pada ahli. Misalnya untuk saya punya ide tukang gambarnya, pasti saya cari tukang gambarnya siapa. Oh, arsiteknya ini yang paling tepat bisa memahami pikiran saya. Nanti di tahun depan itu nanti akan bisa dilihat kantor gubernur wilayah yang disebut Balai Jaya Dewata segala, Balai Sri Baduga, Balai Pakuan Pajajaran, itu nanti punya karakter dan itu ada ruang-ruang layanan. Setelah itu nanti akan terwujud kampung-kampung yang menceritakan masa lalu. Majalengka misalnya punya sejarahnya adalah Raja Nam Talaga Manggung, ya Pak Bupati ya, Talaganya ya, Talaga Manggung. Ya sudah, kalau Pak Bupati ingin, dan di situ saya lihat spiritualitasnya masih kuat. Saya tuh sering keliling Pak, walaupun Pajajar. Sudah Pak, Bapak ngambil satu kampung di situ bangun oleh provinsi Pak. Misalnya Kampung Talaga, udah. Kampung Pajajar yang airnya bersih, kasih gapura masuk ke atas, sudahlah. Jawa Barat itu nanti akan penuh oleh turis. Kenapa? Ada yang dilihat. Jadi jangan dibangun di Jawa Barat tengah. Eta waterboom. Saya setuju lah, boleh saja. Tapi itu waterboom anu dicokot bukan duitnya orang Jakarta, bukan duitnya turis dari Walanda. Anak mah ici hayang kamana waterboom. Kan ini harus dibenerin Pak. Udah berapa yang meninggal? Karena jadi orang bikin tanpa standar. Tim pengamanannya nggak ada, ini nggak ada. Nah, hanya itu saja. Bertahannya nggak lama, paling kuat 5 tahun, habis itu bubar. Kenapa? Bosen. Harus dirubah. Nanti Jawa Barat di Banjar ada kampung apa, kalau dulu di Purwakarta ada kampung Tajur, kemudian nanti di Sumedang kampung apa, di Subang kampung apa, di Cirebon kampung apa. Ada 27 kabupaten kota, ada 27 kampung tourism. Dan terakhir saya sampaikan ke Para, di bulan November nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan kantor towernya BJB akan membuka kantor layanan publik terintegrasi. Jadi nanti perizinan nggak usah lagi datang ke nggak usah datang ke Majalengka, nggak usah, cukup di Jakarta sudah ada kantornya, sudah ada tim pelayanannya yang terintegrasi, dan sudah ada tim yang akan menggait para investor menyelesaikan UKL, UVL segala macam. Saya sudah siapin timnya, dan itu akan bagian layanan kita, termasuk pengembangan perumahan. Kita juga ingin berkembang kelas menengah baru di Jawa Barat ini, dan saya ucapkan terima kasih ada Wawan dan Angga yang sudah menjadi orang Sunda yang mampu mengidentifikasi diri dari kesulitan menuju kesuksesan. Nah, dari office boy kemudian modalnya cuma satu, jujur. Cek orang Sunda hampang birit gitu loh ya, ulah laer kancut gitu. Jadi itu Pak, jadi Pak Ara, orang Sunda itu orang yang kayak Angga dan Wawan disebutnya hampang birit. Birit itu artinya pantat, jadi mudah dia bangun. Nah kemudian lawannya apa orang Pangedulan? Hiji kanyut dinu tarang, dua kanyut dinu punduk. Itu nuka tilu laer kanyut. Nuka opat paling bahaya hamur kanyut. Sabar. Kanyut dinu tarang artinya dia adalah pemalu, tidak akan sukses. Kanyut dinu punduk dia adalah penakut, tidak akan sukses. Laer kanyut artinya dia pemalas, tidak akan sukses. Hamur kanyut artinya kawin wae. Karek jadi manor bangunan menang saminggu geus nyandung. Karek boga borongan ti Pemda PL 200.000, DP 20% pakai kawin. Ini penyakit ini, orang Sunda harus dibenerin, bener tuh? Gaya akhirnya manor kawat, dahar kenor megawe kenor dahar kuat. Nah itu ini harus dirubah mindsetnya, ketepatan waktu, cara berpikir, cara bertindak, semua harus tertata. Minung ka waktu mi bapak kajaman, pindah cai pindah tapi. Ini saya berdiri di sini bagian dari mi indung ka waktu mi bapak kajaman ya. Nih gagal tuh, gagal menikah ya, nata waruga jagat, mapak pacacaran anyar. Woi, alat dia batur. Nata artinya menata itu artinya membentuk.
membenahi, mempersiapkan. Kemudian waruga itu badan, jagat itu adalah tanah. Artinya ini mempersiapkan sebuah generasi pada sebuah wilayah. Mapag itu artinya menjemput. Pajajaran itu kerajaan kita yang mengajarkan tentang kesetaraan. Anyar itu artinya baru. Mari kita wujudkan kehidupan yang baru. Rumah imah anyar, bener tak? Mobil anyar, bener tak? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.